Ratusan pengemudi ojek online menyerbu gedung Istana Negara untuk mendapat sembako gratis dari Presiden Jokowi. Pak Presiden Pak Jokowi untuk membantu rakyatnya, Pak. Makasih. Ya. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Demikian tadi berita pilihan IG sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya supir truk tangki meninggal dunia di tempat, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Evakuasi jenazah sopir truk tangki yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan alat pemotong besi agar korban bisa dikeluarkan. Setengah jam kemudian jasad korban berhasil dikeluarkan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Kecelakaan maut antara truk tangki bermuatan tetes tebu dengan truk tronton pengangkut pasir ini terjadi di ruas Jalan Nasional Sukabumi Bogor, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedua kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kabin truk tangki ringsek hingga membuat sopir terjepit badan truk di ruang kemudi dan meninggal dunia di tempat. Terdengar keras ke rumah warga ke bawah benturannya dan mengakibatkan seperti ini. Ini juga ada beberapa motor belakang mobil membawa pasir berantem sama mobil membawa aspal. Luka-luka 1 orang yang meninggalnya. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Bogor maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang hingga belasan kilometer. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online menyerbu gedung Istana Negara demi mendapatkan bantuan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antre untuk mendapatkan sembako gratis jelang Hari Raya Lebaran. Antrean pengemudi ojek online mengular panjang hingga ke samping gedung Istana Negara Jakarta Kamis siang. Ratusan pengendara ojek online ini rela antre demi mendapatkan sembako gratis yang dibagikan di Istana Negara Jakarta dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI Polri dan Pas Pampres. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antre agar mendapatkan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Meski harus antre cukup panjang, namun mereka mengaku senang mendapatkan sembako gratis berupa beras, tepung, minyak goreng, dan kopi yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan puasa dan lebaran. Sembako, Bang, di Istana Negara baik-baik Pak Jokowi, mantap Pak Jokowi, keren. Tadi awalnya nggak boleh masuk, Bang. Oh, akhirnya karena diizinin masuk, pejalan kaki sebelah sini langsung masuk, Bang. yang antri apa aja, Bang? Pejalan kaki dan apa aja, Bang? Ojek, Bang. Pejalan kaki dan ojek, Bang? Ya. Warga antri apa? Sembako, Bang. Sembako. Dari mana, Bang? Dari Grab, Bang. Ini dari Presiden, Bang. Presiden, Bang. Isinya apa aja, Bang? Wah, kayaknya sih beras, Bang. Beras ya? Gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Terima kasih, Bang, untuk Bapak Presiden Pak Jokowi. Warga berharap bantuan serupa akan terus diberikan Presiden maupun pemerintah supaya bisa mengurangi beban hidup masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Tugu di Depok, Jawa Barat. Kehadirannya mengecek harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Pasar Tugu Depok, Jawa Barat. Kehadiran Presiden dan rombongan disambut oleh antusiasme ratusan warga. Dalam kunjungan ini, Presiden melihat ketersediaan bahan pokok dan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri. Jokowi juga mendatangi kios-kios bahan pangan dan memberikan paket sembako dan bingkisan kepada warga yang ada di Pasar Tugu. Harga bahan pokok di Pasar Tugu Depok, Jawa Barat cenderung stabil, bahkan ada beberapa bahan pokok yang harganya mengalami penurunan. Di Pasar Tugu Depok ini cek terakhir, minggu terakhir harga bahan pokok seperti apa? Saya lihat bagus semuanya.
bawang merah bagus, telur turun, kemudian bawang putih stabil, ayam juga di angka 32, 35 juga stabil, yang belum turun memang beras. Jadi saya sudah perintahkan Bulog untuk Bapak tariknya. Presiden telah memerintahkan Kepala Bulog untuk menjaga pasokan beras di pasar untuk menjaga ketersediaan jelang Hari Raya Idul Fitri 2023. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Teddy Minahasa membacakan nota pembelaan atas kasus keterlibatan dirinya dengan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teddy keberatan dengan vonis pidana mati dari jaksa penuntut umum dan menyatakan banyak kejanggalan dalam pembuktian di persidangan. Usai mendapatkan vonis hukuman pidana mati, lantaran dinilai jaksa penuntut umum telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa mengajukan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang tadi. Pihak Teddy mengungkap banyak kejanggalan dalam proses hukum, termasuk penggunaan alat bukti screenshot WhatsApp dan foto-foto yang dianggap tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah, sehingga patut dipertanyakan berita acara dalam persidangan. Hingga akhirnya pihak kuasa hukum merasa surat tuntutan tidak bisa diterima. Tersebut itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak sah. Karena alat bukti tersebut tidak sah, maka berita acara pemeriksaan saksi fakta tersebut juga tidak sah karena diambil dari alat bukti yang tidak sah. Karena dalam perkara ini semua chat WA, WhatsApp tersebut hanya difoto, bahkan jari penyidik kelihatan. Padahal menurut Undang-Undang ITE harus keseluruhan, harus utuh, dan harus digital forensik dulu. Dalam persidangan, Teddy juga mengaku keberatan dengan tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan jaksa penuntut umum karena tuntutan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Detasemen khusus Densus 88 Anti Teror Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris di wilayah Lampung saat meringkus kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Dalam baku tembak tersebut, 2 anggota teroris tewas ditembak dan 1 anggota Densus 88 mengalami luka tembak. Tim Densus 88 Anti Teror menggerebek tempat persembunyian kelompok terduga teroris di kawasan Pegunungan Register 22 Pringsewu, Lampung, Rabu malam. Proses penangkapan diwarnai baku tembak antara Densus 88 dengan kelompok teroris. Dari 6 terduga teroris, 2 diantaranya tewas dalam baku tembak. Keduanya terpaksa ditembak lantaran sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Salah satu terduga teroris yang tewas bernama Sambada, 50 tahun. Belum dirinci lebih lanjut jabatan kedua terduga teroris ini dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI tersebut. Akibat baku tembak ini, 1 anggota Densus 88 turut terluka lantaran terkena tembakan. Saat ini anggota yang mengalami luka tembak tengah dirawat secara intensif. Walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Adapun identitas 4 dari 6 terduga teroris yang diringkus dalam proses penangkapan antara lain NG, ZA, PS, H, dan AM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan sekelompok pemuda menyeret perempuan ke pinggir pantai viral di media sosial. Peristiwa ini diawali kekesalan warga terhadap kafe hiburan malam yang masih buka di bulan Ramadan.
Beginilah aksi oknum beberapa warga yang mengamankan 2 orang wanita dari sebuah kafe di Kecamatan Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wanita tersebut diarak beramai-ramai menuju bibir pantai yang tak jauh dari lokasi kafe. Meski berusaha meronta-ronta minta tolong dan mengaku tidak melakukan perbuatan menjurus pada maksiat di kafe tersebut, namun tetap saja wanita yang diduga bekerja sebagai pendamping lagu karaoke kafe itu tidak digubris warga yang menyeretnya hingga tersungkur ke dalam air laut. Mirisnya para pelaku menarik pakaian kedua wanita tersebut. Kapolsek Lengayang Polres Pesisir Selatan Ibtu Gusmanto membenarkan peristiwa ini. Keluarga kedua korban wanita tidak terima video peristiwa malam minggu itu beredar luas di masyarakat. Itu sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk tidak saling menuntut ataupun tidak saling menyalahkan karena ada kesamaan. Namun sekarang yang jadi masalah itu adalah karena video ini beredar sehingga mungkin dari pihak-pihak keluarga ataupun dari orang-orang terdekat daripada perempuan ini merasa tidak nyaman. Kejadian ini diawali dari keresahan warga yang kesal lantaran salah satu kafe hiburan malam yang menyediakan jasa pemandu lagu tetap buka di bulan Ramadan. Saat ini kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Novianto Taryono. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Pak Kapolres, apakah pelaku persekusi ini sudah ditangkap dan berapa jumlahnya? Sementara kita sedang melakukan penyelidikan ya. Kita sudah mengamankan atau memeriksa sebanyak 7 orang saksi. Kita pun juga nanti akan melalui proses-proses penyidikan sehingga kita bisa dengan rigid menetapkan tersangka. Kalau untuk motivasi persekusi ini sebenarnya mungkin boleh dijelasin lagi, Pak Kapolres? Kita melihat motif yang beredar di lapangan, itu memang kegelisahan masyarakat ya terkait dengan masih aktifnya atau masih adanya tempat hiburan di bulan Ramadan. Namun cara mereka ini yang memang menurut kami tidak terpuji lah. Namun dengan kejadian ini tentunya kita akan berbuat sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, lalu kalau untuk tadi kan warga merasa resah begitu karena ada tempat karaoke yang masih buka. Lalu apakah dari polisi sendiri ada tindakan untuk tempat karaoke-nya, Pak? Sudah, Mbak. Kita sudah lakukan kegiatan preemptif berupa himbauan kepada seluruh pemilik kafe di Pesisir Selatan untuk tidak membuka. Dan ini pun juga sudah ada imbauan dari Pol PP Kabupaten untuk tidak membuka. Namun namanya masyarakat juga pasti ada yang curi-curi gitu, Mbak. Baik, lalu untuk kondisi kedua korban persekusi saat ini seperti apa, Pak, kondisinya? Kondisinya saat ini memang masih dalam tahap perawatan. Untuk keamanan, kami mendelegasikan Kapolsek untuk selalu memonitor keadaannya yang bersangkutan. Kemudian untuk dari aspek sosial dan psikologinya, kami sudah melibatkan Dinas Sosial untuk selalu mengkontrol keadaannya setiap hari. Baik, lalu langkah selanjutnya, Pak, agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi, jangan ada main hakim sendiri begitu? Oh, jelas. Kami ingatkan memang seluruh masyarakat terhadap kejadian yang dianggap maksiat dalam masyarakat. Mohon untuk berkonsultasi kepada kepolisian. Dalam melakukan tindakan pun tolong untuk bisa berkoordinasi. Sehingga niat baik dari masyarakat untuk menumpas kemaksiatan bisa lebih terarah dan tidak melanggar hukum. Baik. Terima kasih atas informasinya. AKBP Novianto Taryono, Kapolres Pesisir Selatan telah bergabung bersama iNews Sore. Salam sehat selalu, Pak. Pemirsa, seorang nenek korban penggusuran jalan tol Yogyakarta Bawen dipalak 1 miliar rupiah. Selengkapnya usai jeda.